Materi pertama yaitu mengenai kelarutan. Di sini itu definisi dari kelarutan itu ada dua, yaitu dapat diartikan secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Secara kualitatif itu kelarutan merupakan fase fase antara dua zat atau lebih yang zat tersebut saling tercampur. Kemudian campuran tersebut akan menghasilkan sebuah larutan yang homogen. Sedangkan secara kuantitatif itu, kelarutan merupakan jumlah dari partikel solut atau partikel eh, terlarut yang mana partikel solut itu diperlukan untuk menghasilkan suatu larutan jenuh. Jadi di sini kelarutan itu terdiri atas solut dan juga solvent, yang mana solut adalah zat terlarut dan solvent adalah pelarutnya. Larutan itu setelah tercampur, maka larutan tersebut antara solvent atau zat terlarut dan juga solut antara solvent itu tidak dapat dibedakan lagi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis pelarut pada kelarutan. Nah, jenis pelarut pada kelarutan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu pelarut polar dan juga non-polar. Mengenai kelarutan ini akan ada kaitannya dengan pelarut karena hal mengenai kelarutan ini pasti berkaitan juga dengan prinsip like dissolve like, yang mana zat yang polar akan mudah larut dengan pelarut yang polar juga, sedangkan zat yang non-polar akan mudah larut dengan pelarut non-polar. Di sini dapat eh, larut dicontohkan dengan NaCl yang dapat larut dengan air, yang mana NaCl itu zat yang polar dan air itu merupakan pelarut polar. Jadi saat NaCl dilarutkan dengan air, NaCl dan air itu dapat larut karena eh, NaCl itu merupakan senyawa ionik, yang mana senyawa ionik itu ter- terdiri terdiri atas kation dan juga anion. Di sini Na itu adalah kationnya, Na plus adalah kationnya, dan Cl- adalah anionnya. Sedangkan air itu merupakan ikatan merupakan kovalen polar, yang mana air adalah pelarut polar. Pada air itu ter- hanya itu berkutub positif dan O-nya itu berkutub negatif, sehingga pada saat dilakukan pencampuran dapat larut karena Na Na pada NaCl itu akan berikatan dengan O pada H2O karena Na itu kan muatannya positif, sedangkan O itu negatif, sehingga pada dasarnya akan terjadi interaksi di antara ion yang bermuatan positif dan juga yang bermuatan negatif. Eh, Sedangkan Cl itu bermuatan negatif, maka Cl akan berinteraksi dengan H plus pada H2O, sehingga NaCl dan juga air itu dapat larut. Nah, di sini selanjutnya terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kelarutan obat berdasarkan review jurnal upaya peningkatan kelarutan obat. Yang pertama itu ada kompleksasi, yang mana pada kompleksasi atau biasa disebut kompleks inklusi merupakan suatu metode yang dimana digunakan untuk peningkatan kelarutan obat untuk obat yang hidrofob dengan menggunakan ikatan kompleks dengan pembawa atau carrier. Nah, kompleksasi ini terjadi karena adanya dua gabungan senyawa, yakni senyawa obat dan juga pembawanya. Obat obat itu akan membentuk ikatan dengan bagian dalam pembawa seperti siklodextrin, sehingga obat akan melarut bersamaan dengan
melarutnya pembawah. Ikatan yang terbentuk itu sangat dipengaruhi oleh ukuran dan juga bentuk senyawa obat. Nah, siklodextrin ini merupakan salah satu contoh nih dari contoh zat pengkompleks yang biasanya digunakan. Menurut penelitian Hiereman, eh, dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah beta-siklodextrin yang digunakan akan mempengaruhi tingkat kelarutan dalam air menjadi semakin meningkat. Peningkatan kelarutan tersebut dapat disebabkan oleh pembentukan struktur obat dengan siklodextrin yang membentuk rongga hidrofilik, sehingga air dapat menempati rongga tersebut, pecah menjadi partikel H+ dan OH- dan melarutkan zat aktif obat. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan kelarutan obat itu dengan pengecilan ukuran partikel. Nah, di sini kelarutan itu pasti berkaitan erat dengan ukuran partikel. Jadi, semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin besar juga luas permukaannya. Nah, jika semakin besar luas permukaannya, maka kemungkinan partikel tersolvasi akan semakin besar, sehingga penurunan ukuran partikel menjadi kurang dari 1 mikrometer dipercaya dapat lebih meningkatkan tekanan solvasi dan juga menimbulkan gangguan interaksi pada zat terlarut yang memudahkan proses kelarutan. Selanjutnya yaitu materi mengenai koefisien partisi, yang mana koefisien partisi ini kelarutannya itu relatif antara dua fase. Koefisien partisi ini merupakan kelarutan relatif antara dua fasa yang tidak saling bercampur. Jadi ada ada minyak dan juga air di dalamnya. Nah, koefisien partisi ini dapat ditetapkan dengan melarutkan zat dalam larutan yang mengandung air, kemudian dikocok dengan pelarut organik. Nah, pelarut organiknya itu em, minyak kayak minyak minyak gitu. Kemudian perbandingan obat dalam dua fase ini disebut dengan koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini sangat penting dalam menentukan proses absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi obat dalam tubuh. Di sini terdapat rumus atau persamaan untuk koefisien partisi, yaitu eh, koefisien partisi sama dengan konsentrasi senyawa dalam fase organik atau minyak eh, berbanding dengan konsentrasi senyawa dalam fase air. Yang selanjutnya itu ada ikatan hidrogen. Nah, suatu senyawa ini dapat dijadikan sebagai bahan terapi obat itu jika memenuhi aturan dari Lipinski Rule of Five. Aturan ini untuk memperkirakan kemampuan suatu senyawa dalam absorpsi dan permeasi. Nah, ikatan hidrogen ini termasuk ke dalam aturan Lipinski tadi, yaitu ikatan hidrogen akseptor dan ikatan hidrogen donor. Nah, menurut aturan Lipinski ini, senyawa itu dia tidak boleh memiliki lebih dari 5 ikatan hidrogen donor atau yang memberi, ataupun lebih dari 10 ikatan hidrogen akseptor atau yang menerima. Nah, jika lebih dari 5 tadi ikatan hidrogen donornya atau ikatan hidrogen akseptornya lebih dari 10, maka senyawa itu dia memiliki permeabilitas dan distribusi yang rendah. Nah, jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen ini mendeskripsikan semakin tinggi kapasitas ikatan hidrogen, maka semakin tinggi pula energi yang dibutuhkan agar proses absorpsi ini dapat terjadi. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada kompleksasi. Kompleksasi ini merupakan salah satu metode untuk meningkatkan suatu kelarutan yang termasuk ke dalam teknik modifikasi kimia. Nah, dengan adanya zat kompleks ini, tingkat kelarutan zat yang awalnya rendah ini perlahan akan meningkat dan dia menjadi lebih larut. Salah satu tekniknya itu pembentukan kompleks itu ada pembentukan kompleks inklusi yang dapat meningkatkan kelarutan air, laju disolusi, dan bioavailabilitas obat yang larut air buruk. Zat pengompleks yang biasa dipakai itu adalah siklodextrin. Nah, untuk mekanismenya sendiri, itu pada larutan berair, siklodextrin ini mampu membentuk kompleks dengan beberapa senyawa obat dengan cara memasukkan molekul obat ke dalam rongga tengah dari molekul siklodextrin itu. Nah, diawali oleh molekul obat dan molekul siklodextrin yang saling mendekat, kemudian terjadi pemecahan
struktur air di dalam rongga siklodextrin dan kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran beberapa molekul dari rongga, juga pemecahan struktur air di sekitar molekul obat yang akan masuk ke dalam rongga siklodextrin sehingga memindahkan molekul air ke dalam larutan. Proses ini dilanjutkan dengan terjadinya interaksi antara gugus fungsi molekul obat dengan gugus yang terletak dalam rongga siklodextrin dan terjadi pembentukan ikatan hidrogen antara molekul obat dan siklodextrin. Proses kemudian ini dilanjutkan dengan rekonstruksi struktur air di sekeliling molekul obat yang tidak tertutup siklodextrin dan sehingga akhirnya terbentuklah suatu kompleks.